Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sidang doa pagi yang bersama-sama sedang mengikuti channel YouTube Doa Pagi Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer Ambangan 2. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi ini. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kami, menjaga kami sepanjang malam hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih buat kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kami. Kami mau berdoa biar Tuhan memberkati ibadah doa kami pada pagi ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu biar Tuhan memberkati dan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Syukur, terima kasih. Haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, puji Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Ku naikkan syukur
padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan Yesus, pujilah Tuhan. Oh, mulia namamu. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, tinggikan namamu Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpujilah Tuhan, nama Tuhan
Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bangga punya Allah. Kami sangat mengasihi Engkau, menyayangi Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku agihkan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Bab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Bab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Bab Kau layak terima pujian. Bab Kau layak terima pujian. Bab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Bab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Bab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Haleluya. Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Layaklah Tuhan, ditinggikan nama-Mu, diagungkan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, sebab Kau layak, sebab
Ramaraya Ramaraya Ramaraya. Haleluya. Dalam kehidupan kami tidak ada Allah lain selain Engkau. Haleluya. Sebab Engkau yang layak diagungkan, ditinggikan dari apapun juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Raja kami, Tuhan kami, ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala yang Maha Kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bapa Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sembah, layak disembah, layak disembah, ditinggikan, diagungkan, layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Tuhan, hanya Engkau junjungan kami, tidak ada Allah lain, selalu menolong kami, memberkati kehidupan kami. Alasan kami
menyembah Engkau, karena Engkau selalu menolong kehidupan kami, selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan Yesus, pujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami cinta Engkau segenap hati kami. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Amin. Dengan segenap akal budi kami mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi sesama kami. Makasih seperti Engkau mengasihi kami. Pujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam hidup kami, boleh menjadi rema untuk kami kembangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong kami,
Kami mengucap syukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, puji Tuhan pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Bapak Ibu, tema perenungan firman Tuhan pagi hari ini melayani dengan karunia roh. Jika kita berbicara tentang karunia, apa yang biasanya muncul di dalam pikiran kita? Ayo, kira-kira apa yang biasanya muncul dalam pikiran kita? Mungkin kita akan langsung berpikir, wah, ada pengkhotbah yang hebat. Ada pendeta yang punya mukjizat luar biasa. Begitu berdoa, yang sakit langsung sembuh, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Mungkin kita langsung berpikir ke arah sana. Bapak Ibu, seringkali kita merasa, wah, itu kan karunia itu cuman buat pendeta atau orang-orang yang hidupnya holy-holy saja gitu ya. Mungkin kita juga pernah berpikir seperti itu ya. Dan kita katakan, aduh, aku iki sopo gitu, cuman jemaat biasa, nggak mungkin aku punya karunia itu. Tapi pertanyaan begini, bener nggak demikian? Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama. Di ayatnya yang ke-7, Paulus berkata, tetapi, lihat baik-baik ya, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Jadi ternyata kita melihat yang pertama sini bahwa karunia itu titipan, bukan milik pribadi. Perhatikan kata dikaruniakan dalam bahasa sononya gitu ya, bahasa aslinya. Ini berkaitan dengan kata karis atau anugerah. Artinya apa? Ya, artinya begini, bahwa pemberian itu, karunia itu pemberian cuma-cuma. Itu bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena kita rajin puasa, bukan karena kita rajin pelayanan, bukan karena kita rajin besuk, bukan karena kita rajin doa pagi, bukan. Tapi karunia itu murni kado dari Tuhan, murni pemberian dari Tuhan. Nah, kalau karunia itu kado atau titipan, pertanyaan begini, boleh nggak kita sombong? Aku nih loh punya karunia hikmat. Kalau ada orang yang konseling sama aku, ngobrol sama aku, sekali ngomong dek selesai. Selesai apanya? Ya mungkin selesai orangnya. Atau mungkin punya karunia punya karunia kesembuhan. Setiap kali orang tak doakan langsung sembuh. Mereka gak bisa merasakan sakit apapun lagi gitu. Gak bisa merasakan sakit apapun. Iya, soalnya apa? Wis berangkat langsung begitu tak doakan gitu. Bapak Ibu, ingat, gak ada yang bisa kita sombongkan. Itu semua pemberian, itu semua pinjaman dari Tuhan. Apa yang mau kita sombongkan? Gak boleh kita sombong. Bayangkan Bapak Ibu, jika
Jika gitu ya, nggak usahlah saya meminjamkan kepada Bapak Ibu gitu ya. Jika Bapak Ibu meminjamkan mobil Fortuner sama saya, yang tujuannya Bapak Ibu nyuruh, Gus tolong jemputan ono pengkhotbah hebat teko Jakarta, tak silihi ini pengkhotbah besar, tak silih mobil Fortuner. Lalu gitu, saya merasa gagah dengan mobil itu. Wes tak idam-idamkan dari sekian lama, dari saya belum lahir sudah mengidam-idamkan mobil ini. Dan saya sombong tak pamer-pamer di semua status sosial mediaku. Wes aku numpak Fortuner gitu ya. Seolah-olah itu mobilku dewe. Lucu nggak? Lucu nggak? Isin sing iya ketika mobil itu diambil lagi. Bapak Ibu, begitu juga dengan karunia. Itu cuma pemberian pinjaman dari Tuhan, itu semua dari Tuhan, bukan milik kita. Maksud saya begitu. Nah, pertanyaannya begini, apakah sebenarnya nih dengan semua yang kita miliki, apakah kita menyadari bahwa kemampuan yang kita miliki selama ini, yang kita pakai di dalam pelayanan selama ini, yang kita lakukan dalam pelayanan kita selama ini, baik itu cara bicara yang menenangkan atau hikmat, ataupun iman yang teguh saat badai datang, bahwa itu semua sebenarnya adalah penampakan dari roh Tuhan itu sendiri melalui hidup kita. Sudah sadar belum kita akan hal itu? Bapak Ibu, lalu perhatikan di ayat 8 sampai 10. Paulus menyebutkan ada daftar karunia yang panjang. Ada hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, nubuat sampai bahasa roh. Ada semua di situ. Nah, di sini kita melihat bahwa karunia itu beragam seperti warna pelangi. Lalu pertanyaan begini, kenapa sih harus bermacam-macam? Kenapa Tuhan tidak kasih satu jenis karunia saja untuk semua orang? Misalnya nih, karunia mengajar, sudah diberikan karunia mengajar untuk semua orang. Kenapa Tuhan gak berikan itu? Coba bayangkan Bapak Ibu, seandainya ya semua punya karunia mengajar, terus sopo sing diajar? Siapa yang mau mendengarkan? Kalau semua jadi tangan, bagaimana cara kita berjalan? Berjalannya seperti apa? Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita karunia yang berbeda-beda supaya kita itu saling membutuhkan. Supaya kita saling membutuhkan, saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Ada yang dikasih kata-kata hikmat. Supaya apa? Supaya dia tahu apa yang harus dikatakan saat temannya hancur hati. Saat mereka hancur hati dikuatkan, bukan yang hancur hati semakin lebur, enggak. Itulah kenapa ada yang diberikan karunia hikmat. Ada juga yang dikasih karunia iman. Saat semua orang menyerah, dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Lalu kalau kita semua berbeda-beda, apa yang menyatukan kita? Ini poin yang paling penting Bapak kasih Tuhan. Paulus menutup ayat 7 dengan kalimat untuk kepentingan bersama. Apa yang menyatukan kita itu tujuannya, yaitu apa? Kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Jadi kalau kita dapat karunia itu semua untuk kepentingan bersama, gak gawe sampean tok, enggak. Jemaat di Korintus waktu itu punya masalah. Mereka suka pamer karunia. Yang bisa berbahasa roh dia pamer, di mana-mana dia pamerkan bahasa roh. Merasa lebih hebat dari yang hanya bisa mengajar saja.
Akhirnya gereja jadi seperti ajang kompetisi, bukan tempat ibadah. Itu di Korintus. Kita bersyukur di tempat kita nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang suka pamer karunia, merasa suaranya paling bagus, itu juga nggak ada gitu. Nggak ada Bapak Ibu ya, yang suka pamer, ngajak kompetisi tentang karunia, nggak ada. Di tempat ini nggak ada. Maksudnya nggak ada yang tahu siapa orangnya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, karunia roh itu diberikan bukan supaya kita kelihatan rohani, bukan supaya kita dipuji orang, bukan. Tapi karunia itu diberikan supaya orang lain diberkati melalui hidup kita. Kalau Anda pinter masalah untuk kemuliaan Tuhan, jangan cuma masak untuk diri sendiri. Kenapa? Nanti kamu lemu dewe, gemuk sendiri gitu ya. Yang lain kurus kan kasihan. Kalau pingsan nggak ada yang nolong gendong ya. Makanya dibagi-bagi. Ya. Kalau kita punya karunia masaklah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Anda punya karunia suara bagus, bernyanyilah untuk menghibur yang berduka. Ya, ini baru karunia saya. Suara bagus, bernyanyi untuk menghibur yang duka. Iki cari bojoku ngene. Bukan bernyanyi untuk menghibur yang duka, tapi melukai yang berduka kalau saya yang bernyanyi. Bapak Ibu kasih Tuhan, jika karunia yang kita miliki justru membuat kita merasa lebih tinggi dari orang lain, jangan-jangan itu bukan lagi manifestasi Roh Kudus, melainkan manifestasi dari ego kita sendiri, sombong ya. Lalu Bapak kasih Tuhan, bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Lalu bagaimana kita mempraktekkan semua ini di hari ini, Jumat, Sabtu? Kalau hari Minggu mah gak usah dihitung, itu pasti semuanya kudus ya. Kudus semua, gak ada yang ya di hari Minggu itu yang ya agak nyimpang-nyimpang, gak ada lah. Semuanya kudus, semua baik-baik. Di hari Minggu gak ada yang suka rasan-rasan, betul kan? Gak ada toh hari Minggu yang suka rasan-rasan. Gak ada yang kedengaran sama gembalanya, maksudnya begitu. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Senin sampai Sabtu ini loh bagaimana hidup kita mempraktekkan firman Tuhan itu bagaimana. Bukan hanya di hari Minggu saja. Yang pertama Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana kita mempraktekannya. Temukan karunia Anda, temukan kadomu itu. Jangan bandingkan dirimu dengan yang lain. Ketika kita mulai membanding-bandingkan, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Yang ada apa? Cuman sakit hati, dan kita nggak bisa bergerak kemana-mana, nggak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, temukan karunia Anda. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Tanyakan kepada Tuhan, apa kado yang engkau titipkan dalam hidupku ini? Mungkin itu kesabaran untuk mendengarkan curhatan orang lain, atau ketelitian untuk mengelola keuangan gereja. Itu juga karunia loh Bapak Ibu. Itu semua juga karunia. Dan yang kedua, mulailah melayani dari hal yang kecil. Karunia itu seperti otot. Kalau tidak dipakai, lama-lama akan kaku, mari kaku, lemes. Ya, nggak ono otote jarene wong Jawa. Jangan tunggu menjadi pengkhotbah besar baru melayani, tapi mulailah dengan menggunakan hikmat Anda untuk mendamaikan teman yang bertengkar. Jangan justru menjadi sumber pertengkaran. Atau mulailah gunakan iman untuk mendoakan tetanggamu yang sakit. Mereka yang sakit, supaya mengalami mukjizat Tuhan, gunakan karunia imanmu. Dan yang ketiga, jaga sikap hati. Ingatlah selalu bahwa kita ini hanya saluran
Air yang mengalir di pipa tidak pernah merasa dialah sumber airnya. Tetaplah rendah hati, karena semua itu adalah milik Roh Kudus. Dan sebagai penutup, saya ingin bertanya kepada kita semua, mau gak kita mulai hari ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini loh hidupku, pakai karunia yang Kau titipkan kepadaku untuk jadi berkat buat orang yang ada di sekitarku. Bapak Ibu, sebab gereja yang kuat bukanlah gereja yang pendetanya paling hebat, melainkan gereja di mana setiap jemaatnya bergerak bersama, melayani dengan karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami menyadari bahwa setiap kelebihan, bakat, dan karunia rohani yang kami miliki bukanlah karena kehebatan kami, melainkan murni karena kasih karunia-Mu. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami sering membandingkan diri kami dengan orang lain, atau bahkan menjadi sombong atas titipan-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa semua itu Engkau berikan bukan untuk kemegahan diri kami, melainkan untuk membangun jemaat-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Allah Roh Kudus, lembutkanlah terus hati kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Singkapkanlah karunia-karunia yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami di tempat ini. Berikanlah kami keberanian untuk melayani, mulai memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami, dan menggunakan karunia yang Kau berikan buat kami untuk melayani umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allahku. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang akan kami kerjakan, kami lakukan sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang akan menolong, memberkati, dan membuat segala sesuatunya berhasil. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Yang percaya menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.